Di sini kami akan menjelaskan materi tentang P3K. P3K adalah upaya pertolongan dan perawatan sementara terhadap korban kecelakaan sebelum mendapat pertolongan yang lebih sempurna dari dokter atau paramedik. Berarti pertolongan tersebut bukan sebagai pengobatan atau penanganan yang sempurna, tetapi hanyalah berupa pertolongan sementara yang dilakukan oleh petugas P3K yang pertama melihat korban. Tujuan diadakannya P3K untuk mencegah kematian, mencegah cacat yang lebih berat, mencegah infeksi, dan mengurangi rasa sakit dan rasa takut terhadap korban. Contoh dari tindakan P3K ada pembalutan. Pembalutan atau membalut adalah tindakan untuk menyangga atau menahan bagian tubuh agar tidak bergeser atau berubah dari posisi yang dikehendaki. Tujuan pembalutan yang pertama menghindari bagian tubuh agar tidak bergeser dari tempatnya. Yang kedua, mencegah terjadinya pembengkakan. Yang ketiga, menyongkong bagian badan yang cedera dan mencegah agar bagian itu tidak bergeser. Lalu yang terakhir, menutup agar tidak kena cahaya, debu, dan kotoran. Prinsip P3K. Beberapa prinsip yang harus ditanamkan pada jiwa petugas P3K apabila menghadapi kecelakaan, yaitu 1. Bersikap tenang, jangan panik. Anda diharapkan menjadi penolong, bukan menjadi pembunuh atau menjadi korban selanjutnya. 2. Gunakan mata dengan jeli, tajam mata elang. Kuatkan hatimu atau tega melakukan tindakan yang membuat korban menjerit kesakitan demi keselamatannya. Lakukan dengan tepat dan tangkas tanpa menambah kerusakan. 3. Perhatikan keadaan sekitar kecelakaan, cara terjadinya kecelakaan, cuaca, dan sebagainya. 4. Perhatikan keadaan penderita, apakah pingsan, pendarahan, patah tulang, atau merasa kesakitan. 5. Periksa pernapasan korban. Kalau tidak bernapas, periksa dan bersihkan jalan napas, lalu berikan pernapasan bantuan dengan A dan B. A yaitu airway dan B breathing management. 6. Periksa nadi atau denyut jantung korban. Kalau jantung berhenti, lakukan pijat jantung luar. Kalau ada pendarahan masif, segera hentikan dengan C, yaitu sirkulator management. Bila korban shock, cari dan atasi penyebabnya. Setelah A, B, dan C stabil, periksa ulang cedera, penyebab, atau penyerta. Kalau ada fraktur, jangan buru-buru membawa korban ke klinik atau rumah sakit sebelum tulang yang patah dibidai. Sementara memberikan pertolongan, Anda juga harus menghubungi petugas medis atau rumah sakit rujukan. Setiap menemukan korban yang baru meninggal dengan tidak sewajarnya, tanpa mengetahui penyebab kematian, maka urutan langkah penanganan harus menurut urutan A, B, dan C, sesuai kedaruratan penyebab kematian korban. Pertolongan pertama. Yang pertama, untuk pasien yang berhenti bernafas. Kalau seseorang tiba-tiba nafasnya berhenti, apapun latar belakangnya harus segera dilakukan napas buatan. Cara yang paling praktis dan efisien untuk menyelamatkan nyawa orang tersebut adalah dengan jalan meniupkan nafas ke paru-paru korban. Langkah-langkahnya, pertolongan dengan nafas buatan dari mulut ke mulut atau hidung sebagai berikut. Kepala korban diletakkan dengan posisi dagu mendongak ke atas. Rahang ditarik sampai mulut terbuka. Penolong membuka mulut lebar-lebar dan ditempelkan ke mulut korban rapat-rapat, dan pencet hidung atau tutup hidung korban dengan pipi. Atau dapat juga dengan jalan tutup mulut korban rapat-rapat. Selanjutnya, penolong menempelkan mulut ke hidung korban dan meniupnya. Tiup ke mulut atau hidung korban kepada orang dewasa secara teratur dan kuat ditiupkan 12 kali tiupan pada setiap menit. Anak-anak ditiupkan 20 kali tiap menit. Yang kedua, bagi korban sengatan listrik. Penolong hendaklah berdiri di atas karet, karton, papan, atau karpet yang dalam keadaan kering. Gunakan tongkat kering atau papan kering untuk menarik
atau mendorong kawat beraliran listrik yang menempel pada tubuh korban. Setelah kontak dengan aliran listrik tiada lagi, selanjutnya dilakukan nafas buatan sampai bantuan medis datang. Yang ketiga, pertolongan pertama pada pasien yang mengalami pendarahan parah. Luka hendaknya ditutup menggunakan kain kasa kompres yang steril. Lalu kain tersebut ditekan kuat-kuat dengan tangan sampai pendarahan berhenti. Untuk menutup luka bisa juga menggunakan sapu tangan atau handuk ataupun spray yang semuanya sudah dicuci dan juga disetrika. Jika tidak ada alat yang steril, maka jangan ragu untuk menggunakan baju ataupun tangan untuk menutupi darah yang terus mengalir, karena kehilangan banyak darah lebih berbahaya daripada infeksi. Luka yang sudah berdarah tidak boleh dibersihkan, karena pendarahan akan membersihkan luka itu sendiri. Yang boleh dibersihkan adalah kulit di sekitar luka dengan menggunakan air yang bersih. Yang keempat, pertolongan pertama untuk mengurangi shock. Shock merupakan reaksi tubuh yang ditandai oleh melambatnya atau terhentinya peredaran darah dan berakibat penurunan persediaan darah pada organ-organ penting. Di antara tanda-tandanya yaitu denyut nadi cepat tetapi lemah, merasa lemas, muka pucat, keringat dingin di kening dan juga di telapak tangan, merasa haus, merasa mual, nafas tidak teratur, dan tekanan darah pun rendah. Pertolongan pertama untuk mengurangi syok antara lain dilakukan dengan cara menghentikan pendarahan, meniadakan hambatan-hambatan pada saluran nafas, memberi nafas buatan, menyelimuti dan meletakkan penderita pada posisi yang menenangkan. Langkah-langkah pelaksanaan pertolongan pertama mengurangi syok. Pada semua kasus pendarahan yang serius, penderita selalu diancam syok. Untuk itu diselimuti dan letakkan penderita pada posisi yang paling menenangkan, dan semua yang mengikat pada tubuh harus dilepaskan, termasuk ikat pinggang. Bila kaki tidak patah, tungkai dapat ditinggikan 30-40 cm di atas posisi kepala. Selimuti pasien dan hindarkan dari lantai serta udara dingin. Pasien atau penderita yang sadar, tidak muntah, dan tidak mengalami luka di perut, dapat diberi larutan syok yang terdiri dari 1 sendok teh garam, setengah sendok teh tepung soda kue, 4-5 gelas air, dan bisa juga ditambah air kelapa, kopi, ataupun teh. Perlakukan pasien dengan lemah lembut, sebab rasa nyeri akibat penanganan yang kasar bisa menjerumuskan korban pada syok yang lebih parah. Yang terakhir, cepat-cepat panggil dokter. 5. Patah tulang. Fraktur tulang paha bagian atas. Sebelum memasang bidai, usahakan meluruskan tulang seanatomis mungkin. Pasang bidai luar dari tumit hingga pinggang. Pasang bidai dalam dari tumit hingga selangkangan. Ikat dengan pembalut dasi, ikatan 2 kali di atas dan di bawah bagian yang patah. Tulang betis diikat dengan pembalut dasi lipatan 2 kali. Tumit diikat dengan pembalut dasi lipatan 3 kali. Bagian yang patah ditinggikan. Fraktur tulang paha bagian bawah. Pasang bidai luar dan dalam sepanjang tungkai. Pasang bidai dalam dari tumit hingga selangkangan. Ikat dengan pembalut dasi lipatan 2 kali di atas dan di bawah bagian yang patah. Tulang betis diikat dengan pembalut dasi lipatan 2 kali. Tumit diikat dengan pembalut dasi lipatan 3 kali. Bagian yang patah ditinggikan. Fraktur tulang bawah. Pasang bidai yang sudah dibungkus selimut dari tumit sampai paha bagian bawah. Berikan bantalan di bawah lutut dan pergelangan kaki. Fraktur tulang leher sangat berbahaya karena di dalamnya ada MS atau SSTB, pembuluh darah. 6. Luka gigitan anjing gila. Anjing gila bergerak tanpa tujuan dan tanpa arah sehingga sering menabrak dan menggigit sesuatu yang menghalanginya. Tidak mengenal tuannya lagi, badan sedikit membungkuk dan ekor jatuh, lidah menjulur dan mengeluarkan lendir dan takut air. Penyakit gila anjing disebabkan virus rabies
dan penularannya ke anjing atau makhluk yang termasuk manusia adalah lewat ludah yang mengandung virus rabies masuk ke dalam darah lewat luka. Alat dan bahan pembalutan. Yang pertama, mitela adalah pembalut berbentuk segitiga. 2. Dasi adalah mitela yang berlipat-lipat segitiga berbentuk seperti dasi. 3. Pita adalah pembalut gulung. 4. Plester adalah pembalut berperekat. 5. Pembalut yang spesifik. 6. Kasa steril. Di sini juga mitela dijelaskan mitela adalah pembalut berbentuk segitiga dengan ciri dan fungsi sebagai berikut. Bahan pembalut tersebut dari kain yang berbentuk segitiga sama kaki dengan berbagai ukuran. Panjang kaki antara 50 sampai 1 cm. Pembalut ini digunakan pada bagian kaki yang berbentuk bulat atau untuk mengandung bagian anggota badan yang cedera. Pembalut ini bisa dipakai pada cedera kepala, bahu, dada, siku, telapak tangan, telapak kaki untuk menggantung tangan.